Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas tuntas habis materi ataupun soal-soal yang susah atau sedang dan menengah di dalam fisika dasar. Oke teman-teman, kali ini kakak akan membahas suatu problem soal lanjutan dari gerak relatif satu dimensi teman-teman. Oke, yuk kita lihat seperti apa contohnya ya. Nah, ini adalah kasus nomor 2. Jadi video sebelumnya itu kasus nomor 1, nah ini kasus nomor 2. Contohnya seperti apa? Jadi ada suatu orang ya, seorang ya namanya Alex gitu ya. Jadi Alex sedang berdiri di pinggir jalan gitu. Jadi ini si Alex sedang berdiri. Nah, sedang berdiri di pinggir jalan, oke diam gitu ya. Kemudian si Alex ini mengamati sebuah mobil P ya. Jadi objeknya akan dilihat ya. Objeknya P arahnya ke kiri si mobil itu ya. Nah, jadi si Alex melihat mobil P bergerak ke kiri sebesar berapa? Nah, sebesar ini. Minus 78 km per jam. Jadi kecepatan P menurut si Alex, menurut A. Oke. Nah, kemudian ada pengendara ya, mobil lain gitu namanya B Barbara ya, mana? Oke, Barbara ya, namanya B Barbara, simbolnya B, bergerak ke kanan ke sebuah eks positif. Nah, dengan kelajuan VBA ya. Kecepatan Barbara menurut si Alex, VBA. Berapa VBA-nya? VBA-nya adalah ini. Nah, VBA-nya adalah 52 km per jam. Berarti ke arah sebuah eks positif. Nah, problemnya adalah jika Alex mengukur kecepatan mobil P konstan sebesar yang tadi ya. Jadi si P menurut si Alex itu minus 78. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan mobil P menurut Barbara? Nah, jadi pertanyaan nomor A adalah berapa sih kecepatan si P ini menurut si Barbara? Gitu. Relatif kan? Nah, oke. Itu yang pertama. Nah, nomor B, jika mobil P ya si P itu bergerak yang ke kiri itu mengerem sampai berhenti. Nah, dia bergerak terus direm, tiba-tiba dia mengerem gitu sampai berhenti berarti kecepatan akhirnya adalah 0. Relatif terhadap Alex ya. Nah, berarti kalau relatif terhadap Alex berarti dia juga relatif terhadap apa ini? Terhadap tanah ya. Jadi si Alex itu sama tanah diam gitu. Seolah diam. Oke. Diam. Nah, waktunya ada pengereman 10 detik dengan percepatan konstan. Nah, jadi percepatannya konstan. Berapakah percepatan mobil P ini menurut Alex? Nah, nomor C, selanjutnya ditanyakan berapakah percepatan mobil P menurut Barbara selama pengereman. Jadi kasus ini adalah ditanyakan kecepatan menurut si Barbara, P-nya yang nomor B dan C-nya, percepatan menurut Alex, P-nya menurut Alex berapa, menurut Barbara berapa. Jadi intinya berapa sih nilai sudut pandang dari tiap-tiap pengamat, intinya itu sih dari soal ini. Oke, kita jawab teman-teman. Oke, jawab ya. Jawab. Untuk menjawab soal ini cukup mudah sekali. Teman-teman udah belajar kemarin dalam materi gerak relatif satu dimensi. Oke. Ya, karena pertanyaannya adalah PPB, kecepatan P menurut B Barbara, berarti kita tulis ya. V nomor A ya. VPB. Nah, berarti cara menuliskan formula selanjutnya, teman-teman ingat yang poin pertama ini adalah titik P. Nah, berarti teman-teman harus menuliskan yang depannya P. Berarti V P menurut siapa yang belum? PPA, karena jangan langsung B, B-nya nanti ujung. Berarti PPA, oke, ditambah V apa teman-teman? Ujungnya harus B. Nah, berarti di sini ujungnya harus B. Nah, ujungnya harus B, depannya yang ini. Yang harus berpasangan sama A, dekatan, nggak boleh jauhan. Nah, gitu. Oke, jadi ini sudah selesai ininya formulanya. Oke, VVA berapa di sini? PA kecepatan P menurut A minus 78 ke kiri. Oke, berarti minus 78 km per jam. Ditambah. Oke, VAB mana VAB? Kecepatan A menurut B. Nah, kita udah tahu nih yang ini 52 km apa nih? Barbara yang sedang mengendari bergerak kecepatan konstan menurut Alex. Nah, jadi yang ada itu adalah VBA. Nah, jadi yang ini yang benar ini adalah VBA. VBA-nya adalah berapa teman-teman? 52 positif, 52 km per jam. Berarti kalau VAB itu kebalikannya, berarti minus berapa?
minus 52 teman-teman. Kan udah belajar kemarin. Minus 52 km per jam. Nah berarti ini kayak penjumlahan biasa aja. Minus 78 ditambah minus 52 berapa? 8 tambah 2 kosong. Oke. Ke atas 8 tambah 5 13. Oke. Berarti minus 130 km per jam. Baik, begini per jam. Nah jadi si Barbara akan melihat mobil P itu, dia akan bergerak lebih cepat ke kirinya. Kan awalnya harusnya 78 menurut si Alex mah, tapi kalau menurut Barbara lebih cepat, jadi 130. Oke, itu nomor A. Nomor B. Nah sekarang nomor B, percepatan. Ingat, kalau percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Di sini ada percepatan ditanya. Nah, bertanyanya berapakah percepatan apa? Percepatan P mobil oleh Alex. Berarti A mobil oleh Alex, APA. Nah, ini percepatan. Nah, kalau definisi percepatan itu perubahan percepatan tiap waktu ya. Nah, terus ada dengan kata-kata percepatan konstan nih. Ada kata kunci di sini. Nah, percepatan konstan berarti GLBB-nya itu berlaku, yang rumus 3 GLBB, karena percepatannya konstan. Berarti kita bisa menggunakan rumus itu teman-teman, yang V sama dengan V0 plus AT ya teman-teman, yang pakai ini. Berarti kita mau nyari A nih. A-nya A siapa? APA. Kalau di sini APA berarti ini PPA gitu. Jadi nanti APA ya sama dengan V akhir kurangi V awal dibagi waktu. Nah, V di sini harus mengikuti indeks ini. Kalau ini APA, kecepatan P menurut percepatan, berarti si V ini juga harus mengikuti VVA. Jadi nanti kita cari dulu VVA ini. Berarti ini VVA aksen akhir gitu. VVA aksen berapa? VVA aksen 0 teman-teman. Kenapa 0? Karena berhenti. Karena mobil ini kan direm, ujung-ujungnya berhenti, stop menurut si A, berhenti. Oke. Nah, kemudian V0 nya V0 PA ya. V0 PA nya berapa? V0 PA nya udah ada nih, minus 78 teman-teman. Minus 78 km per jam. Ya udah masukin aja. Berarti 0 min 78 km per jam. Oke. Dibagi waktunya 10. Nah, nanti 78 km nya ubah ke meter. Jadi 78.000 ya. 78.000 per 36 apa? 1 jamnya berapa detik? 3.600. 3.600 per 10. Jadi 36.000 ya. Nah, gitu. Jadi nanti APA-nya adalah senilai 2,2 meter per sekon kuadrat. Ini teman-teman. Jadi jawabannya 2,2. Jadi jawabannya adalah 2,2 meter per sekon kuadrat. Nah ini itu APA-nya. Jadi percepatan P menurut A. Nah, untuk menjawab nomor C di sini ya. Untuk menjawab nomor C cukup mudah. Teman-teman bisa menebak langsung karena sesuai dengan kaidah yang kemarin, jika dua pengamat itu relatif kelajuannya konstan satu sama lain, relatif itu berarti sama ya. Menurut ini positif, menurut ini negatif, itu sama. Kan ini bergerak konstan menurut ini. Ini juga menurut ini konstan, arahnya ke kiri. Nah, berarti percepatan partikel atau objek yang ditinjaunya adalah sama. Jadi jawabannya sama harusnya. A, P, B nya adalah itu, ini sama dengan nomor B, 2,2 meter kuadrat. Tapi buat teman-teman yang kurius atau teman-teman yang kepingin tahu lebih gitu, saya nggak pengen langsung, saya pengen mencari dari rumus yang GLBB biasa, boleh silahkan, yuk pakai rumus yang GLBB biasa. Berarti ini bukan APA, kalau di sini berarti APB. Berarti APB-nya adalah sama kayak gini. V min V0 dibagi T. Nah, V-nya adalah VPB. Nah, jadi V yang ini, V aksen PPB itu berapa teman-teman? V aksen PPB berapa teman-teman? Kalau V0-nya udah ada ya. Berarti V0-nya PPB 0. Mana nih? V0 PPB. Nah, V0 PPB kecepatan P menurut B awal itu yang ini, yang tadi yang dicari nomor A. Nah, mobil P menurut Barbara. Nah, berarti yang ini min 130 teman-teman. Min 130 km
kilometer per jam. Nah, tapi masalahnya adalah V aksen VB. Oke teman-teman, gini. Kalau si mobilnya berhenti, kan ujungnya berhenti nih, aksen berhenti nih. Kalau berhenti berarti kira-kira si mobil itu akan sama pengamatnya dengan siapa? Dengan A, kan A diam, berarti mobil diam. Jadi seolah-olah ya VB ini seolah-olah sama dengan gini, VA menurut B gitu teman-teman. Kenapa kayak gini? Lah kan P-nya berhenti. Kalau berhenti kan A juga berhenti, diam. Berarti kan seolah-olah si V ini sama dengan kecepatan A aja, kecepatan A aja menurut B. Berapa kecepatan A menurut B nya ini? Nih, minus 52. Jadi ini minus 52 km per jam. Berarti teman-teman bisa masukin V di sini berapa? V akhirnya minus 52. Oke. Min V0-nya min 130 km per jam ya. Per 10. Nah, ini teman-teman minus plus. Jadi nanti minus 52 km per jam plus 130 km per jam per 10. Nah, ini teman-teman minus 52 tambah 130 itu hasilnya adalah 78 km per jam per 10 detik. Ini kan sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Ini tidak lain adalah 2,2 meter per sekon kuadrat APB-nya. Tuh sama. Ini sama dengan ini. Selesai teman-teman. Jadi persoalan ini cukup mudah. Bagi teman-teman yang ingin memperdalam lebih, teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya ya, kakak udah sampaikan, udah sharing. Jadi mohon teman-teman pelajari, mohon teman-teman latihan. Oke, praktis make perfect. Oke. Jadi latihan itu akan membuat teman-teman lebih mahir, lebih sempurna untuk memahami konsep dasar dari fisika ini. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat dan teman-teman tetap optimis selalu untuk menggali ilmu-ilmu fisika dasar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam berfisika.com.